Kita lanjutkan perbincangan, saya ingin ke Gus Rahmat. Gus Rahmat, 99 kiai host se-Jawa Timur yang mendukung Caimin untuk maju di Pilpres. Kemudian juga ada yang bahkan tiba-tiba bergabung dengan Banser. Ini kan mengasosiasikan diri gitu ya, trennya mengasosiasikan diri sebagai bagian dari pengurus NU. Walaupun yang tadinya memang benar-benar dari NU, ada juga yang tiba-tiba masuk gitu. Nah, kalau Gus Rahmat melihatnya seperti apa untuk mengontrol, baik itu dari tubuh internal pengurus NU maupun juga di luar yang tiba-tiba masuk atau mengasosiasikan diri? Jadi Bu Vera perlu diketahui bahwa PBNU itu ada 5 pilarnya. Pertama ulama, kedua pesantren, kemudian ketiga pengurus, kemudian keempat kader, yang kelima adalah jamaah atau anggota. Kita di PBNU itu sudah pasti akan mendengarkan semua aspirasi masukan-masukan dari lima pilar tadi. Kita tidak bisa menafikan apa yang menjadi masukan, usulan, ataupun aspirasi dari semuanya. Nah, nanti setelah masuk semuanya, PBNU akan meramu apa ini yang menjadi saluran yang pas, ke siapa kita akan menyampaikan aspirasi ini semuanya. Nah, nanti itu akan ada mekanismenya, Bu Vera. Akan Saya ambil contoh diasosiasikan? gini, Bu Vera ya. Misalnya begini ya. Ulama dan pesantren itu kan lahir dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Mereka dekat dengan masyarakat. Mereka berinteraksi dengan masyarakat. Mereka mengerti apa yang menjadi masalah masyarakat di bawah. Dan mereka mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Nah, nanti kalangan ulama ataupun pesantren itu biasanya akan membuat surat ke PBNU. Menyampaikan apa yang menjadi masukan kepada kami di PBNU. Nah, nanti kami di PBNU akan mengelola semua aspirasi ini. Ada mekanismenya, Bu Vera. Dan bagi PBNU, urusan Pilpres ini bukan urusan yang baru ya. Jadi kami juga selalu belajar dari kesalahan-kesalahan yang selama ini sudah sama-sama kita ketahui. Kita ini kan mengalami pemilihan langsung ini dari 2004, kemudian 2019, 2014, 2019. Sudah mengalami 4 kali pemilu. Jadi mekanisme ini memang lekat dengan NU dan selalu terjadi setiap pemilu begitu ya? Iya, betul Bu Vera. Jadi kami itu tidak akan bisa mengambil keputusan sendirian. Kami harus melibatkan 5 stakeholder kami. Jadi di 2024 pun NU tanpa ada 5 ini percuma. Ya, NU akan memiliki dukungannya sendiri dengan menghimpun suara dari bawah tadi? Begitu maksudnya Gus Rahmat? Gimana Bu Vera? Maaf Bu Vera. Iya, bahwa NU nantinya akan memiliki pilihannya sendiri siapa yang didukung di 2024 sesuai dengan tadi Gus Rahmat katakan bahwa NU ini sudah biasa setiap pemilu akan menghimpun suara-suara dari bawah, baik itu dari kiai-kiai, host NU ataupun siapapun itu. Bukan menghimpun suara Bu Vera ya, tapi kami itu ada mekanisme mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari stakeholder kami yang 5 tadi itu. Karena kami PBNU ini bisa berjalan karena didukung oleh 5 perangkat tadi. Ada ulama, ada pesantren, ada pengurus, ada kader, ada anggota. Nah, mereka ini kan semua ada di tengah-tengah masyarakat, lahir di tengah-tengah masyarakat, mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, dan mengerti apa yang harus dikerjakan ke depan. Nah, aspirasi ini kami kumpulkan di PBNU, akan kami kelola secara baik, nanti akan kami lihat. Kira-kira ini gimana pasnya seperti apa? Itu masih panjang Bu Vera mekanismenya. Hasilnya apakah bentuk dukungan atau bentuk apa Gus Rahmat? Ya sudah pastilah Bu Vera dengan bentuk dukungan. Kan nggak mungkin kita meminta semua ini abstain. Itu kan hak politik warga negara. Oke, hak politik warga negara. Ini agak berbeda soalnya karena komitmen dari Gus Yahya kan menyatakan bahwa tidak ingin terlibat politik praktis yang bisa didefinisikan bahwa tidak akan ada dukung-mendukung begitu loh Gus Rahmat. Gini Bu Vera, sebenarnya nggak ada yang berbeda, justru ini adalah turunan dari pernyataan Ketua Umum PBNU. Yang dimaksud beliau adalah kita ini PBNU bukan partai politik. Kita itu harus bisa tahu harus tahu diri dan bisa membatasi diri. Bahwa urusan dukung-mendukung dalam konteks capres cawapres itu haknya partai politik, itu ranahnya partai politik, bukan ranahnya PBNU. PBNU sebagai organisasi yang itu menjadi bagian integral bangsa ini
kemudian ada di tengah-tengah masyarakat, mengerti betul apa yang menjadi aspirasi masyarakat ke depan ini. Hmm. Nah, aspirasi inilah yang akan kami kelola pada waktunya, akan kami sampaikan kepada masyarakat umum atau kepada publik atau kepada semua yang akan menjadi calon presiden ke depannya. Oke, saya ingin ke Mas Burhan. Mas Burhan, dengan statement tadi disampaikan oleh Ya, Gus Rahmat, apakah semakin menegaskan bahwa NU di 2024 akan lebih bergengsi dan punya magnet yang lebih besar sepertinya daripada pemilu-pemilu yang lalu begitu? iya, kalau dari sisi elektoral kan NU akan semakin atau akan terus seksi ya, karena jumlah pemilihnya yang besar. Tapi buat saya begini, kalau misalnya ada sebagian elit NU yang mencoba memobilisasi dukungan elektoral dengan mengklaim mengatasnamakan NU, itu secara praktis juga sulit. Jadi kalau kita lihat ya, Vera ya, itu kalau kita lihat logo NU itu kan menggambarkan tali bumi yang longgar ya, yang menyimbolkan karakter NU yang sebenarnya inklusif dan menampung keberagaman, bukan hanya keberagaman pemikiran keagamaan, tapi juga keberagaman pilihan politik. Ya. Jadi kalau kemudian dipaksakan sama dari sisi dukungan elektoral itu agak sulit. Yang bisa dimainkan NU sebagai organisasi keagamaan ya, sebagai jamiah adalah pada tataran ide, pada tataran nilai. Itu yang akan membuat NU menjadi lebih besar. Ketika NU misalnya memberi semacam panduan kepada bangsa ini, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Misalnya, tidak boleh menggunakan politik identitas. Kan Gus Yahya mengatakan itu. Itu panduan. Siapapun capresnya, kalau misalnya melanggar batas terkait dengan politisasi identitas, itu harus disemprit. Karena NU lahir bagian dari keberagaman bangsa ini, kira-kira begitu. Nah, itu yang menurut saya bisa dilakukan oleh NU. Tapi kalau misalnya NU dukung-mendukung, saya tidak yakin akan diikuti oleh semua warganya, karena warganya punya aspirasi politik yang beragam, dan itu tercerminkan dalam survei-survei. Jadi kalau kita breakdown, mereka yang merasa dekat dengan NU, itu pilihannya tidak mengerucut ke satu nama. Betul, Pilihannya itu menyebar, dan itu menunjukkan bahwa warga NU sudah dewasa. betul. Ya. Oke, saya ingin tanggapannya Gus Rahmat terkait dengan politik identitas yang jangan sampai politik identitas ini kembali dimainkan di Pilpres 2024. Tapi bagaimana sih komitmen NU untuk menjaga diri, memberi jarak begitu ya, jangan sampai terlibat dalam politik identitas ini? Saya ambil contoh sederhana lah, Bu Vera ya. Yang saya maksud dengan keterlibatan politik suprastruktur itu bicara nilai, itu bicara budaya. Kita tuh berharap ya, bangsa ini semakin lama semakin dewasa, semakin erudite ya, semakin terdidik ya. Kami tuh sebenarnya kecewa misalnya begini, kalau ada kampanye misalnya kampanye negatif ya kan, kampanye itu misalnya menjelek-jelekan atau membanding-bandingkan antara satu masa dengan masa yang lain, itu kan menurut kita tuh nggak pas ya, karena setiap masa itu punya tantangannya sendiri, punya konteksnya sendiri. Kalau itu dibanding-bandingkan, itu kan menjadi itu menjadi hal yang negatif di masyarakat, akhirnya orang menjadi terbelah lagi. Jadi kami minta kepada semua mereka yang ingin berkontestasi sebagai calon presiden, itu tidak usah lagi menggunakan kampanye ala-ala barat seperti itu, membanding-bandingkan seperti itu. Lebih baik mereka tuh bicara, kalau jadi presiden yang saya mau kerjakan tuh seperti ini di Aceh, seperti ini di Papua, seperti ini di NTB, di NTT. Daripada membanding-bandingkan antara presiden yang kemarin, presiden yang sekarang, dan seterusnya. Itu hanya akan membuat luka, akan membuat ketersinggungan di masyarakat. Nah, hal-hal seperti inilah pentingnya PBNU, juga organisasi lain, untuk mengawasi, untuk mengingatkan. Jangan lagi kita mengalami hal-hal yang negatif, yang itu pada akhirnya merugikan pembangunan bangsa ini ke depan. Peran NU untuk membantu mengingatkan masyarakat begitu ya. Tapi kita tahu setiap kali pemilu selalu seperti ibaratkan ritual gitu ya, selalu datang elit parpol ataupun juga politisi yang akan berkontestasi di pemilu, itu selalu datang sowan ke kiai-kiai, dan ini mengisyaratkan bahwa ada dukungan di balik pertemuan itu. Nah, seperti apa sebetulnya NU menegaskan agar pertemuan-pertemuan semacam ini tidak lagi semakin masif dan digunakan sebagai politik identitas di pemilu mendatang?
Gini Bu Vera, kehadiran para politisi atau kehadiran para pejabat atau kehadiran siapapun ke kiai-kiai atau ke pesantren itu jangan dilihat pada sudut pandang dukung-mendukung, tapi harus dilihat pada sudut pandang bahwa kiai dan pesantren itu lahir tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Mereka yang mengerti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Mereka yang mengerti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, pertemuan-pertemuan seperti itu menjadi alat untuk menyampaikan apa yang menjadi masalah-masalah di lapangan kepada mereka para pemangku kebijakan. Justru itu tidak usah dihalang-halangi, itu bagus, Bu Vera. Oke, jangan dihalang-halangi, justru bagus. Baik, terima kasih Gus Rahmat dan juga Mas Burhan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.